Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar radio dan televisi Al-Iman dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla dan dilindungi dari berbagai keburukan serta dianugerahkan kepada antum dan kita semuanya berbagai kebaikan. Sungguhnya Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Maka dari itu marilah kita selalu bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan yang baik ini insyaallah taala kita akan melanjutkan sedikit dari pembahasan tentang macam-macam ibadah yang telah kita jelaskan. Ya, di antara adalah ibadah yang bersifat doa, kemudian takut, tawakal, harapan, inabah ilallah, kembali kepada Allah dan yang lainnya. Kemudian penulis kitab ini mengatakan, ya, pada akhir dari pembahasan ini dari bab subbab ini, wal ibadatu bihasabi ma taqulu bihi bima taqumu bihi minal a'dha'i ala thalathati aqsam. Kata mereka para penulis kitab ini, wal ibadatu, dan ibadah itu bihasabi ma taqumu bihi minal a'dha, ya, dilihat dari atau ditinjau dari apa yang dikerjakan oleh seluruh anggota badan ini, dia menjadi 3 bagian. Ya, 3 pembagian tentang ibadah itu. Dilihat dari sisi anggota badan kita yang mana yang beribadah pada Allah Ta'ala adalah seluruh anggota badan kita. Maka ada 3 bagian ibadah yang kita lakukan. Al-qismul awal, bagian yang pertama, ibadatul qalb. Bagian yang pertama adalah ibadah-ibadah yang berkaitan dengan hati. Ya, ibadahnya hati. Ya. Contohnya apa ibadahnya hati itu? Kal mahabbati, cinta. Seorang mencintai Allah, dia beribadah pada Allah karena cinta pada Allah. Dia mencintai Rasulullah SAW. Ini bagian dari ibadah. Dia mencintai kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang mereka berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ini bagian dari amal hati, berupa cinta kepada itu semuanya. Dan pokok daripada cinta adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi al-mahabbati wal khauf, demikian pula rasa takut. Takut pada Allah itu ibadah. Takut pada azab Allah karena Allah mengancam hamba-hambanya yang tidak menjalankan ibadah kepada Allah. Maka ketika seorang menanamkan rasa takut dalam hatinya dan dia takut pada Allah Ta'ala, ini berarti bagian dari amal hati itu adalah takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Warroja, demikian pula roja. Roja itu harapan. Seorang berharap hanya kepada Allah. Makanya apabila seorang berharap kepada selain Allah Ta'ala, dia bergantung kepadanya, maka dia telah berbuat syirik. Dia telah berbuat kesyirikan. Nah, orang beriman itu dia hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala.
Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan. Maka barang siapa yang dia mengharapkan pertemuannya dengan Tuhannya, dengan Rabbnya, apa yang harus dia lakukan? Falyamal amalan salihan. Maka hendaknya dia melakukan amal soleh. Ya. Kalau seorang melakukan amal soleh, wala yusyrik bi'ibadati rabbi ahada, dan dia tidak menyekutukan Allah, Rabbnya, dengan sesuatu dalam beribadah pada Allah, maka dia berharap. Harapannya itu insya Allah terwujud. Ya. Nah, oleh karena itu, kita berharap pada Allah Ta'ala dengan mengerjakan amal-amal kebaikan. Menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang. Kemudian wal inabatu. Demikian pula inabah. Kembali kepada Allah. Seorang ketika dia berbuat kesalahan, berbuat dosa, ya, dia terjerumus dalam kemaksiatan, terjerumus dalam kesesatan dan penyimpangan, maka hendaknya dia al-inabah ilallah. Hendaknya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah. Bukan kembali kepada selain Allah, tetapi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal khasyah, demikian pula rasa takut. Ya. War rahbah, ada kecemasan dalam diri seorang. Wat tawakkul, dan tawakal. Ini semua adalah merupakan amal-amal hati. Dan amal hati ini sangat penting. Bahkan dia sebagai motor bagi amal-amal yang lainnya. Seorang kalau takut pada Allah Ta'ala, rasa takutnya pada Allah Ta'ala yang muncul dari hatinya ini akan menggerakkan dia untuk berbuat sesuatu. Untuk beribadah pada Allah. Untuk berdoa kepada Allah. Ya. Karena apa? Dia memiliki rasa takut pada Allah Ta'ala. Dari hatinya. Nah, di sini pentingnya kita memperhatikan masalah amal hati. Jadi itu contoh-contoh dari ibadat al-qalb. Ibadah hati. Wal qismu tsani, bagian yang kedua dari macam-macam ibadah itu adalah ibadatul lisan. Ibadah yang berkaitan dengan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan lisan. Allah menciptakan lisan kita untuk apa? Berzikir pada Allah. Ya. Untuk membacakan ayat-ayat Allah. Untuk mengucapkan kalimat yang baik. Wa qulu lin nasi husna. Ucapkanlah kepada manusia dengan cara yang dengan kalimat-kalimat yang baik. Jadi ini ibadah-ibadah yang berkaitan dengan lisan. Ya. Seperti yang saya katakan tadi. Berzikir pada Allah Ta'ala. Bertahmid pada Allah Ta'ala. Mengucap Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian juga kata Alhamdi. Wat tahlil. Mengucapkan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Ya, kalimat La ilaha illallah. Wat tasbih. Mengucapkan kalimat tasbih. Mensucikan Allah. Dan mengucapkan subhanallah. Wal istighfar. Kemudian juga membaca istighfar. Astaghfirullah. Wa atubu ilaih. Ya. Ini bagian dari ucapan-ucapan lisan. Wa tilawat Al-Quran. Termasuk membaca Al-Quranul Karim. Yang dia adalah kalamullah. Ucapan Allah Ta'ala. Ya. Ini bagian dari ibadah-ibadah lisan. Wa du'a wa nahwu dzalika. Kemudian pula doa. Seorang berdoa pada Allah Azza wa Jalla dengan lisannya. Dia mengucapkan apa yang dia minta pada Allah Ta'ala. Dari harapan-harapannya. Dan dia berlindung pada Allah Ta'ala dari hal-hal yang jelek, yang buruk. Dia ucapkan dengan lisannya. Mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini contoh ibadah-ibadah lisan. Ya. Maka mari kita manfaatkan lisan kita ini untuk memperbanyak ibadah pada Allah. Termasuk berdakwah di jalan Allah, mengajarkan ilmu. Ini bagian dari ibadah lisan. Mengajak manusia kepada Allah. Untuk beribadah pada Allah, menyembah hanya kepada Allah.
mengajarkan mereka dinullah, ya, mengajarkan kepada mereka ilmu. Nah, ini semua adalah bagian dari ibadah-ibadah lisan. Kemudian al-qismu tsalits, bagian yang ketiga dari macam-macam ibadah jika ditinjau dari anggota badan, yaitu ibadatul jawarih. Ibadahnya seluruh anggota badan kita selain lisan dan hati. Ada ibadahnya tangan, ibadahnya kaki, ibadahnya kening ketika kita sujud pada Allah Ta'ala. Ya. Yaitu ibadatul jawarih. Contohnya apa? Ibadah-ibadah berkaitan dengan pekerjaan anggota badan ini. Kas salat. Contohnya salat. Salat ini menggerakkan seluruh badan kita. Pertama, konsentrasi hati kita. Jadi salat ini satu amalan, ibadah yang mencakup 3 macam ibadah ini. Ibadah hati, ibadah lisan, dan ibadah anggota badan. Itu terwujud dalam salat. Ibadah hati contohnya khusyuk dalam salat. Konsentrasi dalam salat. Ya. Hati kita betul-betul menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan penuh rasa takut. Dan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mengucapkan ucapan-ucapan dalam salat. Mulai dari takbiratul ihram. Allahu Akbar. Kemudian kita membaca doa iftitah. Kemudian kita membaca surah Al-Fatihah. Yang ini merupakan pekerjaan lisan dalam sholat kita. Kemudian kita menggerakkan anggota badan kita. Mulai dari Allahu Akbar sudah mengangkat 2 tangan kita. Allahu Akbar. Kita letakkan di atas dada atau di antara dada dan perut. Dan pusat. Nah ini. Jadi sholat adalah ibadah yang menggambarkan kepada kita tentang 3 jenis ibadah ini. Baik itu hati, baik itu ucapan, maupun pekerjaan anggota badan. Ada rukuknya, ada i'tidalnya, ada sujudnya, ada duduk di antara 2 sujud. Bahkan salam pun bergerak. Ya. Kepala kita, leher kita ke arah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sholat ini. Maka rugi orang yang tidak mau sholat itu. Rugi di dunia, rugi di akhirat. Orang yang meninggalkan sholat. Ya. Nah, jadi ini contoh ibadah berkaitan dengan anggota badan. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga shalah wasiyam. Demikian pula puasa. Seorang ketika dia berpuasa, dia berhenti dari makan dan minum. Menahan dirinya. Jadi makan dan minum dan mengumpuli istri. Dan dari berbagai hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Menahan diri, mengekang diri dari itu semuanya. Ini juga dikerjakan oleh al-jawarih. Ya, dan anggota badan ini. Yang didorong oleh hati. Hati yang takut pada Allah Ta'ala, dia tidak akan makan ketika dia berpuasa. Ya, makan sembunyi-sembunyi, makan istilahnya mokel. Tidak bisa. Karena ada rasa takut dalam dirinya. Karena dia yakin bahwa Allah Maha melihat. Dimanapun dia bersembunyi, untuk dia tuh makan, dia diam-diam, ya Allah mengetahuinya. Walaupun manusia tidak mengetahuinya. Jadi ada kaitan antara juga iman kepada Allah, yaitu merupakan amalan hati, dengan amalan anggota badan ini. Dalam ibadah puasa. Wa zakah. Demikian pula zakat. Seorang mengumpulkan hartanya, dia menghitungnya, kemudian dia memberikan zakat kepada yang berhak. Dia mengantarkan sendiri misalnya. Ya. Kemudian wal hajj. Demikian pula ibadah haji. Ibadah haji dan dia berangkat ke tanah suci. Semoga Allah mudahkan kita untuk kembali ke tanah suci dalam rangka melaksanakan
haji dan umrah. Ya. Jadi ibadah haji dengan bergerak. Niatnya harus ikhlas karena Allah. Ketika dia mengerjakan ibadah haji. Bukan untuk dunia, untuk kepentingan dunia, tidak. Tetapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah haji adalah salah satu dari rukun-rukun Islam yang 5. Ya. Dia berangkat ke sana, bergerak, antrean lagi. Dengan penuh manusia. Kemudian dia melakukan ibadah-ibadah di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Tawaf di masjid di Ka'bah. Kemudian sa'i. Kemudian pergi ke Mina. Kemudian pergi ke Arafah. Kemudian ke Muzdalifah dan seterusnya. Semua itu memerlukan apa? Gerakan fisik. Gerakan anggota badan ini. Makanya seorang yang tidak ikhlas dalam ibadah haji, wallahi rugi. Sangat merugi. Karena ibadah haji mengeluarkan tenaga, mengeluarkan harta. Duit keluar banyak. Tenaga juga keluar tenaga. Tahu-taunya tidak diterima. Ya kesian. Makanya kalau ibadah haji itu harus yang benar-benar. Seorang sungguh-sungguh. Sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Ya, jangan ibadah haji semaunya dia. Seenaknya, sesukanya. Atau banyak amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Hindari itu semuanya. Supaya haji kita menjadi haji yang mabrur. Haji yang dikabulkan oleh Allah, diterima oleh Allah Ta'ala. Haji mabrur artinya apa? Haji makbul. Yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula sedekah. Ini amalan anggota badan. Ya. Wal jihad. Apalagi jihad fisabilillah. Berperang di jalan Allah. Ini dengan seluruh tenaganya. Ya. Seluruh kekuatannya. Masuk ke medan peperangan. Nah, ini semua contoh-contoh ibadah al-jawarih. Yang dilakukan oleh seluruh anggota badan kita. Maka setiap bagian dari badan kita ini memiliki tugas dalam ibadah pada Allah Ta'ala. Ya. Hati mempunyai tugas dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Yaitu dengan dia al-iqrar, mengakui. Dia beriman. Ya. Dia mencintai Allah. Takut dari Allah. Dan seterusnya. Itu amalan-amalan hati. Ya. Kemudian amalan lisan. Banyak amalan lisan itu. Ya. Bahkan setiap ucapan kita apa? Dicatat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah dia mengucapkan, yakni manusia mengucapkan satu kalimat, melainkan ada raqib dan atid. Ada para malaikat yang mengawasi dan mencatat ucapannya. Makanya hati-hati dalam mengucapkan sesuatu. Setiap ucapan kita ini akan kita peroleh hasilnya. Kita akan melihatnya. Makanya pernah suatu ketika, tatkala Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala dalam keadaan sakit. Sakit dan cukup parah. Sampai beliau itu mengeluh. Ya. Mengeluarkan suara keluhannya. Maka ditegur oleh anaknya. Kata putra dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal, wahai ayahku. Ya. Bukankah semua yang diucapkan itu dicatat? Ini beliau ingatkan ayahnya. Supaya jangan mengeluh ketika sakit. Jangan merintih ketika sakit. Nah, ini pemahaman mereka. Para salaf dahulu. Ya. Makanya kalau sakit itu sabar. Jangan banyak mengeluh. Apalagi banyak ngomong. Ngadu sana, ngadu sini. Kembalikan pada Allah Ta'ala. Minta kesembuhan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah yang menyembuhkan. Sabar dalam merasakan sakit itu. Ya, sabar. Jangan kemudian kita banyak mengadu, banyak merintih, banyak mengeluh. Karena semua yang diucapkan oleh manusia dicatat.
dicatat oleh para malaikat. Itu ibadah lisan. Kemudian yang ketiga adalah ibadah seluruh anggota badan yang sudah saya jelaskan tadi. Baik, kita lanjutkan pada al-mabhatsu tsalits. Pembahasan yang ketiga dalam kitab ini. Himayatu al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid. Judul dari pembahasan ini adalah para penulis ingin menjelaskan kepada kita tentang bagaimana upaya-upaya keras yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjaga tauhid ini. Dalam memelihara tauhid ini. Ya. Karena Islam adalah tauhid. Tidak ada Islam tanpa tauhid. Kalau ada orang melakukan kesyirikan, berarti Islamnya tidak benar. Sampai dia meninggalkan kesyirikan itu. Ya. Sampai dia meninggalkan kesyirikan itu. Dan kesyirikan itu banyak macamnya. Paling tidak ada 3 macam. Syirkun akbar, syirik yang besar, syirkun asghar, syirik yang kecil, wa syirkun khafiyun, dan syirik yang tersembunyi. Ya. Syirik yang dikemasi dengan kemasan. Sehingga seakan-akan itu bukan syirik. Nah, ini berbahaya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah menutup semua pintu-pintu kesyirikan. Baik yang besar, yang kecil, maupun yang tersembunyi. Telah diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bahayanya kesyirikan dengan berbagai jenisnya. Nah, nanti akan ada contoh-contoh yang disebutkan dalam pembahasan ini. Tentang bagaimana upaya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam beliau ya menjaga tauhid umat beliau. Kita sayangkan ya, banyak manusia apalagi zaman kita ya, yang melakukan kesyirikan, meminta kepada selain Allah, memohon kepada selain Allah, bergantung kepada selain Allah, bertawakal pada selain Allah, melakukan kesyirikan, memberikan sesajen ya, ke lautan, ya, memberi sesajen kepada tanah-tanah perkebunan. Kalau mereka ingin menanam, mereka bikin makanan atau menyembeli hewan untuk diberikan kepada penghuni, menurut mereka, penghuni ladang itu, supaya tidak mengganggu tanamannya. Subhanallah, ini syirik besar. Ya. Belum lagi yang berkaitan dengan jimat-jimat, percaya kepada benda-benda yang dianggap keramat, ya. Memohon kepada orang meninggal. Banyak jenis-jenis kesyirikan yang terjadi pada umat ini. Na'udzubillah. Ya. Maka dari itu, pembelajaran tentang tauhid, penanaman akidah yang benar harus selalu didengungkan, disampaikan kepada umat. Dan umat harus mau belajar. Ya. Harus mau untuk belajar dan mempelajari tentang tauhid dan syirik ini. Supaya dia terhindar dari kesyirikan. Nah, jadi tema atau pembahasan kita pada kesempatan yang baik ini adalah bagaimana upaya Nabi SAW di dalam menjaga, dalam memelihara tauhid. Kata para penulis rahimahullah hafizahumullah taala, laqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam harisan ashaddal hirsi ala ummatihi. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sangat bersemangat. Ya. Untuk apa? Sangat bersemangat untuk menjaga umat beliau.
untuk memelihara umat beliau. Litakuna azizatan mani'atan muhaqqiqatan li tauhidillah azza wa jalla. Agar umat beliau menjadi umat yang azizah, yang kuat, yang kokoh, yang tangguh. Mani'ah, yang mampu mempertahankan diri mereka. Muhaqqiqah li tauhid, menjadi umat yang mampu untuk apa? Mewujudkan tauhid dalam kehidupan mereka. Sampai matinya mereka. Ini yang diharapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sangat bersemangat dalam masalah memperbaiki umat beliau. Mengajarkan umat beliau. Agar mereka menjadi umat yang tangguh, yang kokoh, yang mampu mempertahankan diri mereka dari perbuatan-perbuatan syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Agar mereka menjadi umat yang benar-benar mewujudkan tauhid pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mujanibatan likullil wasaili wal asbab al-mufdiyah lima yudaduhu wa yunaqiduhu. Dan beliau berupaya sallallahu alaihi wasallam agar umat ini benar-benar menjauhi, meninggalkan, membuang segala sarana, segala sebab-sebab yang dapat menyeret mereka kepada kesyirikan. Dan dapat membatalkan Islam mereka. Karena perbuatan syirik bisa membatalkan iman seorang. Ya. Nah ini tentang Nabi SAW. Dan hal ini telah disebutkan. Telah digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang di antara sifat-sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah menyebutkan dalam surat At-Taubah. Ayat yang ke-128. Surat At-Taubah. Surat yang ke-9. Ayat yang ke-128. Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang sifat-sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau di antara sifat-sifat beliau alaihi salatu wassalam. Allah Azza wa Jalla berfirman, qala Allah Ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari golongan kalian sendiri. Ya. Azizun alaihi ma anittum. Berat terasa olehnya penderitaan kalian. Artinya apa? Beliau tidak mau kalian menderita. Kalau kalian menderita, beliau sangat merasa berat. Ya. Oleh karena itu, harisun alaikum bil mu'minin. Beliau sangat bersemangat untuk berdakwah, menjadikan kalian orang-orang yang beriman. Karena seorang akan selamat dari penderitaan, selamat dari azab Allah, kalau dia beriman pada Allah Ta'ala. Dan iman yang sebenarnya. Ya. Makanya di antara sifat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, harisun alaikum bil mu'minin. Sangat bersemangat menginginkan kalian menjadi orang-orang yang beriman. Raufur Rahim, orang yang sangat menyayangi dan belas kasihan kepada kalian, kepada umat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena sifat-sifat ini ada pada beliau, yaitu yang pertama, beliau adalah orang yang merasa berat, ikut menjadi beban atas diri beliau jika kalian diadab oleh Allah Ta'ala. Jika umatnya menderita, beliau ikut merasa terbeban dalam diri beliau. Ya. Azizun alaihi ma'anitu. Ini sifat yang pertama. Nah, oleh karena sifat ini ada pada diri beliau, maka beliau apa? Harisun alaikum bil mu'minin. Beliau sangat antusias, sangat semangat, ya, mendakwai kalian, menyeru kalian agar kalian menjadi orang-orang
yang beriman. Ini di antara sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Raufur Rahim, dan beliau adalah yang pengasih dan penyayang. Menyayangi umatnya, mengasihi umat beliau. Kemudian kata para penulis, wa qad aktsara sallallahu alaihi wasallam fi nahyi an syirki. Sungguh bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sangat banyak ya melarang, mencegah dari perbuatan syirik. Wa haddara, dan beliau wanti-wanti. Beliau mengingatkan betul tentang bahaya syirik. Wa andara wa abda'a wa a'ada, dan beliau terus memberikan peringatan. Beliau mengulang-ulangi, ya. Beliau memulai dan mengulang-ulangi mengingatkan kalian akan bahaya syirik. Ya. Wa khassa wa amma, dalam mengingatkan umatnya tentang bahaya syirik ini, kadang-kadang beliau bicara dengan secara khusus kepada orang-orang tertentu. Wa amma, dan kadang-kadang juga beliau berbicara secara umum untuk semuanya dari umat ini. Ya. Fi himayati al-hanifiyyati samhah, dalam rangka beliau menjaga agama Allah yang hanif, yang lurus ini. Ya. Yang samhah, yang banyak memberikan kemudahan-kemudahan kepada umat ini. Jadi Islam ini disebut dengan al-hanifiyyati samhah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bu'ithu bil hanifiyyati samhah. Aku diutus oleh Allah Ta'ala dengan membawa agama yang lurus, ya, dan agama yang banyak memberikan kemudahan. Itulah Islam. Maka jangan kita menyulitkan umat ini. Ya. Ajarkan mereka yang mudah, akidah yang benar. Mereka beriman, alhamdulillah. Amalan-amalan pun demikian, ibadah kepada Allah. Ya. Jangan mengajarkan kepada umat ini hal-hal yang di luar kemampuan mereka. Seandainya seorang beriman pada rukun Islam yang 5, dia beriman atau mengerjakan rukun Islam yang 5, tentu bagi yang mampu dalam hal-hal tertentu. Kemudian dia betul-betul meyakini rukun iman yang 6. Dia menjaga hubungannya dengan Allah. Dia menjaga hubungannya dengan manusia. Hablum minallah, hablum minan nas. Ya. Dia mengerjakan kewajiban-kewajibannya dan menjauhi larangan-larangan Allah, maka itu sudah dijamin surga. Dijamin surga. Jika diistiqamah sampai wafatnya. Jadi agama Allah ini agama yang inna dina yusrun. Agama Allah ini mudah. Ajarkan pada umat yang mudah-mudah. Yang penting mereka berpegang teguh padanya. Fi himayatil hanifiyyati samha millata Ibrahim allati ba'atha biha min kulli ma qad yashubuha min al-aqwali wal a'mali. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul menjaga agama Allah yang lurus ini, yang mana ini merupakan millah Ibrahim. Agama tauhid ini adalah apa? Agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, yang mana Allah Ta'ala mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa agama Nabi Ibrahim ini. Ya. Beliau menjaga semua ini dari berbagai macam kotoran-kotoran syirik billah. Kotoran-kotoran kesyirikan pada Allah Ta'ala. Baik dalam bentuk ucapan maupun dalam bentuk perbuatan. Ya. Bahwa Nabi SAW telah menjaga betul, memelihara betul tentang agama Allah ini. Ya. Nah, yashubuha minal aqwali wal a'mal
allati yadmahillu ma'at tauhid aw yanqus. Yang mana jika terjadi kesyirikan pada ucapan dan perbuatan, ini berbahaya. Ya, bisa melemahkan tauhid seseorang. Karena dia jauh dari tauhid. Dia lebih mendekat kepada syirik. Akhirnya dia menjadi syirik. Lemah tauhidnya, lemah imannya. Ya. Bisa jadi berkurang tauhidnya. Wa hadza katsirun bis sunnati tsabitati anhu sallallahu alaihi wasallam. Tentang masalah ini, menjaga tauhid ini telah disebutkan dalam sejumlah hadis yang banyak. Dalam kitab-kitab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqama al-hujjah. Maka beliau Nabi SAW telah menegakkan hujjah. Aqama al-hujjata. Telah menegakkan hujjah kepada umat manusia. Beliau telah menyampaikan risalah Allah. Ya. Wa azala syubhah. Dan Nabi SAW telah menghilangkan semua kerancuan dalam agama ini. Ya. Syubhah. Hal-hal yang rancu. Telah dihilangkan oleh Nabi SAW. Wa qata'a al-ma'adzirata wa abana sabil. Dan beliau telah memutus semua rantai alasan. Artinya tidak ada alasan seorang untuk tidak mengerjakan ajaran beliau. Dalam hal berkaitan dengan tauhid dan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa abana sabil. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang jalan yang lurus. Jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau telah ballaghul amanah. Addal amanah. Ballaghur risalah. Beliau telah menunaikan amanah Allah yang Allah pikulkan pada beliau. Dan beliau telah menyampaikan risalah Allah secara sempurna. Wa fil matlabit taliyati ardun yatabayyanu min khilalihi himayatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam himat tauhid wa saddahu kulla tariqin yufdi ila syirki wal batil. Artinya bahwa dalam pembahasan berikut ini akan dipaparkan, ya, akan dipaparkan tentang bagaimana upaya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menjaga tauhid, dalam memelihara tauhid ini, ya. Dan bahwasanya beliau telah menutup, telah membendung semua jalan-jalan yang membawa seorang kepada kesyirikan dan kepada kebatilan. Dan kita harus yakin itu. Bahwa beliau telah menyampaikan semuanya. Tidak ada yang tersembunyi, yang beliau sembunyikan. Ya, semua telah disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian memasuki pembahasan pertama. Al-matlabul awwalu ar-ruqa. Bahasan pertama ini tentang ruqyah. Sekarang ini lagi marak ruqyah itu. Ruqyah itu yakni membacakan sesuatu pada seseorang ketika dia sakit, supaya dia disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Atau ketika dia kemasukan jin, kemasukan syaitan, di ruqyah supaya syaitannya lari. Nah, ini pembahasan pertama yaitu ar-ruqa. Ar-ruqa jama' dari ar-ruqyah. Ta'rifuha. Apa definisi dari ruqyah itu? Ya. Ar-ruqa jam'u ruqyatin. Ar-ruqa bentuk jama' dari ruqyah. Ruqyatun itu kata tunggal. Jamaknya ruqa. Bentuk banyaknya adalah ruqa. Ar-ruqa jam'u ruqyatin. Wa hiya al-qira'atu wan-nafathu talaban lisyifa'i wal afiyah. Ya.
Apa sih ruqyah itu? Ruqyah itu? Ruqyah itu adalah al-qiraah. Seorang membaca sesuatu, misalnya ayat-ayat Al-Quran. Atau doa-doa dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wahya al-qiraatu wan nafsu. Dan diikuti dengan meniup. Baca kemudian tiup pada orang yang sakit itu. Dan tujuan apa? Talaban lisyifai wal afiyah. Supaya orang yang sakit itu menjadi sembuh. Ya. Ini ruqyah. Sawa'un kanat minal Qur'anil Karim. Nah, bacaan-bacaan dalam ruqyah itu ada dua kemungkinan. Bisa diambil dari dua hal. Pertama dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Au minal adiyatin nabawiyatil ma'thurah. Atau yang kedua dari doa-doa yang diriwayatkan dari Nabi SAW. Karena beliau punya doa-doa tentang ruqyah ini. Nah, ini definisi dari ruqyah. Ya. Jadi ruqyah itu qiraah, membaca kepada seorang yang sakit misalnya. Supaya orang ini disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ruqyah di sini terbagi dua. Ada yang berupa ruqyah dari Al-Quranul Karim. Dan yang kedua adalah dari hadis-hadis Nabi SAW yang sahih berkaitan dengan penyembuhan orang yang sakit ini. Hukmuha. Setelah kita mengetahui tentang apa ruqyah itu, kemudian kita berpindah pada yang berikutnya. Apa hukum meruqyah itu? Apa hukum meruqyah? Kata mereka para menulis ini, al-jawaz, bahwa ruqyah itu memang dibolehkan. Tidak ada larangan. Ya. Hukmuha al-jawaz, ay yajuz. Hukum ruqyah itu boleh. Wa minal adillati ala dhalika ma yali. Dan di antara dalil-dalil yang menunjukkan bolehnya ruqyah itu, di antaranya adalah yang disebutkan nanti. Saya akan baca. Yaitu hadis Auf bin Malik. Auf bin Malik. Rahimahullah radhiyallahu anhu. Fa'an Auf ibn Malik radhiyallahu anhu qala. Maka dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, kunna narqi fil jahiliyati. Dahulu kami ketika di zaman jahiliyah kami meruqyah. Ya. Faqulna ya Rasulullah, kaifa tara fi dzalika? Maka kami bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ya apa pandanganmu tentang ruqyah itu? Yang pernah kami lakukan di zaman jahiliyah. Faqal, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, i'ridu alayya ruqakum. Coba kalian tunjukkan padaku ruqyah kalian. Ini apa yang kalian baca? Ini kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata beliau alaihi salatu wassalam, la ba'sa birruqa ma lam yakun syirkan. Ma lam yakun fihi syirkun. Lalu kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la ba'sa birruqa. Ruqyah itu tidak mengapa. Artinya boleh. Ma lam yakun fihi syirkun. Selama dalam ruqyah itu tidak ada kesyirikan. Tidak ada kesyirikan. Maka ruqyah itu boleh. Kalau tidak dicampur oleh kesyirikan. Hadis ini dari Imam Muslim di dalam sahihnya. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ruqyati min al-aini wal humati wan namlati wal humati wan namlati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika beliau ditanya, karena boleh enggak ruqyah? Kata beliau,
Atau Nabi SAW mengatakan bahwa ruqyah itu boleh. Selama tidak ada kesyirikan. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ruqyati minal aini wal humati wad damlati. Kata Anas bin Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan keringanan dalam meruqyah. Ya. Beliau memberikan keringanan dalam meruqyah, yaitu fi ruqyati minal ain. Dalam meruqyah ain. Ain itu adalah pandangan yang bisa mematikan. Kalau tidak mematikan, yang menyakitkan. Menjadikan orang itu sakit. Itu al-ain. Makanya kita kalau melihat sesuatu yang kita kagumi, hendaknya kita mengucapkan Masya Allah. Masya Allah. Jadi, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ruqyati. Rasulullah SAW memberikan keringanan dalam masalah berkaitan dengan ruqyah. Ya. Ada 3 hal. Minal aini, ruqyah karena seorang terkena ain. Ya. Kemudian wal humati, ruqyah karena humah. Humah jenis penyakit juga. Ya, jenis penyakit, ya, berupa apa? Keracunan, ya, keracunan. Jadi Nabi SAW memberikan ruqyah pada orang yang terkena ain, wal huma, orang yang terkena sengatan binatang berbuas, binatang berbisa, ya, karena binatang berbisa itu mempunyai bisa yang ini ada racunnya. Maka boleh meruqyah orang yang terkena sengatan binatang beracun, berbisa. Wan namlah ini sejenis penyakit berupa luka yang menimpa pinggang seseorang atau punggungnya atau belakangnya. Ya. Ini namanya an-namlati. Hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang apa? Tentang dibolehkannya ruqyah. Itu inti dari hadis ini. Tetapi ruqyah itu harus memenuhi syarat. Tidak boleh seorang meruqyah dari kepalanya sendiri. Tapi dia melihat apa saja sunnah-sunnahnya yang dibaca dalam ruqyah itu. Makanya beliau memberikan kepada kita untuk kebolehan untuk meruqyah. Kemudian wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala, dan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man istata'a an yanfa'a akhahu falyaf'al. Barang siapa yang dia bisa memberi manfaat kepada saudaranya, maka hendaknya dia lakukan. Ya. Ini juga dalil tentang ruqyah. Ada seorang terkena sakit misalnya, kemudian dia datang pada orang lain, yang orang ini dilihatnya orang ini soleh, orang ini baik, terus dia minta diruqyah. Nah ini tidak mengapa. Artinya boleh. Ya. Meskipun lebih afdal itu untuk tidak meminta, itu lebih afdal, lebih baik. Ya. Tapi kadang-kadang orang itu juga tidak tahan akan sakit yang menimpa dirinya, sehingga mau tidak mau dia terpaksa pergi ke kepada seseorang, minta diruqyah. Kemudian kata para penulis buku ini, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ishtaka min insanin masahahu bi yaminihi. Kata Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu kalau ada
idza ishtaka minna insanun, kalau ada di antara kami para sahabat yang mengadu, ya, mengadu sakit badannya atau yang lainnya, masahahu biyaminihi, maka Nabi SAW memegang dengan tangan kanan beliau. Beliau memegang orang yang sakit itu. Ya. Kemudian masahahu biyaminihi. Kemudian beliau mengusap dengan tangan kanannya. Sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, lalu beliau berkata, beliau berdoa, minta pada Allah Ta'ala, adhibil bas, ya Allah, ya, jauhkanlah penyakit ini. Rabban nas, engkau adalah Tuhannya manusia. Washfi anta syafi, maka sembuhkanlah kami atau sembuhkanlah orang sakit kami. Sungguhnya engkau adalah zat yang memberi kesembuhan. La shifa'a illa shifa'uka. Tidak ada kesembuhan, tidak ada kesehatan kecuali kesembuhan dari engkau ya Allah. Ya. La yughadiru saqaman, yang mana kesembuhan itu kalau dari Allah Ta'ala, dia tidak meninggalkan penyakit apapun. Karena Allah telah menyembuhkan orang tersebut. Ini tentang hadis-hadis berkaitan dengan ruqyah. Hadis yang saya baru baca tadi, rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, sekarang ruqyah itu ada syaratnya. Bukan seorang ruqyah semaunya dia. Tidak. Tetapi ada syaratnya. Syurutuha. Syarat-syarat dibolehkannya ruqyah. Wali jawaziha wa sihatiha syurutun thalathatun. Agar ruqyah itu dibolehkan dan agar ruqyah itu bisa memberi, dengan ruqyah itu tentu dan Allah Ta'ala, orang yang diruqyah itu bisa sembuh. Ini memiliki 3 syarat ruqyah. Al-awwalu, yang pertama, syarat pertama bagi orang yang akan meruqyah itu, alla ya'taqida annaha tanfa'u lidatiha dunallah. Hendaknya seorang yang melaksanakan ruqyah itu, dia itu tidak berkeyakinan bahwa ruqyah ini bisa memberi manfaat secara mandiri tanpa Allah. Ini tidak benar. Jadi dia harus yakin bahwasanya kalaupun dia sembuh dari sakit karena ruqyah itu, maka ruqyah itu hanyalah sebab. Tapi yang hakikat menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Fa in i'taqada annaha tanfa'u bidzatiha min dunillahi fa huwa muharramun. Apabila seorang yang diruqyah dia berkeyakinan bahwasanya ruqyah itu bermanfaat pada dirinya, ya, dengan sendirinya. Bukan Allah menyembuhkan, tapi yang menyembuhkannya itu ruqyahnya. Para siapa mengatakan demikian, ini dia telah mengucapkan sesuatu yang haram. Fahuwa muharramun. Berarti dia telah mengucapkan sesuatu yang haram. Bal huwa syirkun. Bahkan itu adalah merupakan kesyirikan. Bal ya'taqidu annaha sababun la tanfa'u illa bi'idznillah. Tetapi seorang ketika dia meruqyah atau diruqyah, lalu orang yang diruqyah itu sembuh, maka hendaknya dia berkeyakinan bahwasanya ruqyah yang dia lakukan hanyalah merupakan sebab. Adapun hakikat yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ruqyah ini hanya sebab. Ya. Tapi hakikat menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian asani yang kedua, kalau tadi ruqyah yang bermanfaat, ruqyah yang syariah. Kemudian ada ruqyah yang tidak syar'i, bahkan bisa menjerumuskan seorang kepada kesyirikan. Asani an la takuna bima yukhalifu asy-syar'a. Bahwa ruqyah yang dilakukan itu tidak boleh menyelisihi syariat Allah Ta'ala.
Kama idza kanat mutadamminah du'a ghairillah. Demikian pula ruqyah itu tidak dibolehkan kalau mengandung permohonan kepada selain Allah. Tak boleh. Au istighasa bil jinni. Ruqyah tidak dibolehkan kalau orang yang meruqyah itu menggunakan jin untuk menyembuhkan. Ya. Wa ma asbahahu wa ma asbah dzalika, dan yang semisal dengan ini. Fa innaha muharramatun bal syirkun. Ruqyah yang seperti disebutkan ini adalah ruqyah yang diharamkan, yang bisa menjerumuskan kepada kesyirikan. Kemudian yang kedua, ruqyah alla takuna bima yukhalifu syara'. Yang kedua, ruqyah itu tidak boleh menyelisih syara'. Tidak boleh menyelisih syariat Allah. Kama idza kanat mutadamminah du'a ghairillah. Seperti kalau dia mengandung doa kepada selain Allah. Atau istighasa bil jin, atau minta bantuan jin. Wa ma asbah dzalika, dan yang semisal dengan itu, fa innaha muharramatun kadzalik. Maka ini juga haram hukumnya, bal syirkun. Bahkan yang kedua ini syirik. Kemudian yang ketiga dari syaratnya ruqyah, antakuna mafhumatan maklumatan. Ruqyah yang akan dibacakan pada orang yang sakit itu harus diketahui dan dipahami. Jangan pakai bahasa jin. Nulis suruh huruf-huruf dinulis macam-macam. Jim, nun. Gitu. Ada sebagian pakai seperti itu. Tak tahu apa maksudnya. Jadi antakuna mafhumatan maklumatan. Ruqyah yang dibacakan itu harus yang bisa dipahami dan dikenal, diketahui. Fa in kanat min jinsit talasim. Kalau dia ruqyah itu berkaitan dengan sejenis dengan tolasim, itu seperti rantai, buhul-buhul, atau sya'wada, atau hal-hal yang berupa ikhtial. Fa innaha la yajuz, la tajuz, maka tidak boleh. Jadi ruqyah itu harus yang bisa dipahami ucapannya sesuai dengan syariat. Kalau satu ruqyah itu menyelisih syariat Allah, maka tidak boleh dilakukan. Seorang meruqyah dengan menggunakan jin misalnya, nah ini tidak dibenarkan, tidak boleh. Antakuna mafhumatan maklumatan. Fa in kana jinsi min al-jinsi talasim wa sya'wada fa inna la yajuz. Wa qad su'ila al-Imam Malik rahimahullah taala. Imam Malik bin Ahmad, Imam Malik bin Anas, Imam Malik bin Anas rahimahullah taala pernah ditanya, ayarqa ar-rajulu wa yastarqi. Apakah seorang boleh dia meruqyah atau dia meminta diruqyah? Faqal, kata Imam Malik rahimahullah taala, la ba'sa bidzalika. Maka tidak mengapa dalam hal itu, tetapi apa? Bil kalamit thayyib. Hendaknya ruqyah itu dan ucapan-ucapan yang baik, yang dipahami, yang dimaklumi. Bukan ucapan semaunya dia, memakai bahasa jin, tidak. Tapi dia benar-benar memakai kalimat-kalimat yang baik yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini ruqyah yang dibolehkan. Kemudian yang terakhir, ruqyah al-mamnu'ah. Ruqyah yang dilarang, yang tidak ada syariatnya. Kullu ruqyatin lam tatawaffar fiha syurut al-mutaqaddimah. Semua ruqyah yang tidak memenuhi syarat yang 3 di depan tadi,
ini termasuk adalah ruqyah yang diharamkan. Ya, fa innaha muharramun mamnu'atun. Hukumnya adalah haram dan dilarang. Kan ya'taqid ar-raqi. Contohnya orang yang meruqyah. Dia berkeyakinan. Atau orang yang diruqyah berkeyakinan. Bahwa ruqyah itu bisa memberi bekas secara sendiri. Bukan Allah. Tapi ruqyah itu sendiri. Yang bisa menyembuhkan. Au takunu mustamilah ala lafaz syirkiyah. Atau ruqyah itu mengandung lafaz-lafaz yang syirik. Kalimat-kalimat yang syirik. Ya. Atau tawassul-tawassul yang tidak benar. Atau lafaz-lafaz yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Dan yang sebagainya. Ya. Ini tidak dibolehkan. Au takunu bi alfaz ghair mafhumah. Atau dia meruqyah dan menggunakan bahasa yang tidak bisa dipahami. Yang memahami hanya jin. Naudzubillah. Nah ini tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Baik kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah. Itulah materi kita pada kesempatan yang baik ini. InsyaAllah pada pertemuan akan datang. Yang insyaAllah kita masuk pada pembahasan kedua. Yaitu tentang at-tamaim. Tentang jimat. Ya. Kalau tadi ini tentang ruqyah. Akan datang insyaAllah tentang jimat. Alhamdulillah kita telah mendengarkan dan membahas pembahasan yang baru kita dengar bersama. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita. Menambah iman kita. Menambah kekuatan. Ya, kebergantungan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kondisi apapun. Di saat kita senang. Di saat kita diuji oleh Allah ta'ala dengan penyakit misalnya. Hendaknya kita tetap bergantung pada Allah ta'ala. Memohon pada Allah ta'ala. Ya, dan menyerahkan segala urusan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan demikian kita akan berupaya untuk memperkuat tauhid kita dan iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jangan sampai kita ini ada kecenderungan bergantung pada manusia. Ya. Ini berbahaya. Bisa menjerumuskan kepada kesyirikan. Nah ini yang dapat sampaikan. Mari kita terus menuntut ilmu. Yang rajin, yang tekun. Ikuti kajian-kajian. Jaga ibadah kita. Jaga akidah kita. Jaga akhlak kita. Karena Islam adalah agama yang mengajarkan akhlak yang mulia. Dan akhlak yang mulia adalah buah dari akidah yang benar. Buah dari ibadah yang benar. Ya, itu tampak pada akhlak, pada perangai seorang penuntut ilmu. Oleh itu marilah kita menjaga ya akhlak kita, menjaga perangai kita agar kita mengikuti tuntunan Nabi SAW dan beliau adalah contoh teladan kita dalam segala hal, dalam akidah, ibadah dan juga dalam akhlak beliau. Allah memuji beliau. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad benar-benar berada pada akhlak yang agung. Ya. Ini buah dari akidah yang kuat, yang kokoh. Keyakinannya pada Allah Ta'ala itu membuahkan akhlak yang mulia. Ya. Karena akhlak yang mulia penyempurna iman. Ya. Akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqan. Kata Nabi SAW, orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Maka jangan gampangkan masalah akhlak. Ya. Ahlus sunnah tidak punya akhlak, bukan ahlus sunnah berarti. Dalam sisi ini, dia tidak mengikuti ahlus sunnah para sahabat dulu, para tabi'in, yang mereka adalah orang-orang yang betul-betul berakhlak mulia. Mengapa mereka berakhlak mulia? Karena imannya. Karena akidahnya. Ya. Sehingga menumbuhkan buah pada seluruh anggota badannya dalam bentuk akhlak yang mulia. Baik dalam ucapan maupun perbuatan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Qulu qawli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.